Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Baik. Sebelum mulai pelajaran saya absen dahulu ya. Ini. Kalau saya manggil namanya bilang hadir atau hiro atau I'm here. Ya. Kalau nggak bilang gitu saya alfa. Paham? Nah, jangan cuma angkat tangan aja tapi juga mengucapkan ya. Baik. Sekarang dari nomor 1 Abida, masuk Abida? Oh ya, Tafid ya. Ahmal afhamul haq. Hadir. Aisyah uswatun hasanah. Alaida. Anggitwi. Arga. Dafa. Tafid. Fairuzi. Vanessa. Fitri Mufiro. Fitri Mufiro. Yang keras Hadiro gitu loh. Mana Fitri? Fitri Mufiro. Yang lembek. Khuria Laila. Maulita Dwi. Mirzanul Khaira Ulfa. Nadine Inta Wahyurik. Niputu Wijaya. Rashida Zafira Putri. Renita Agi Syafira. Reva Silviana. Keren gini nama Silviana. Risma Kaila Nadine. Bukan Nandile ya. Nandine. Bukan Nandile. Rafi Ambimanyu. Yang tegesu cowok. Hadir. Siti Syafa Az-Zahra. Mana saat isinya? Wafik Suma Ayu. Baik, kan kita kemarin membahas tentang hudud dan hikmahnya. Tahu? Masih ingat? Hudud itu apa yuk? Hudud itu adalah pencegahan agar tidak melakukan perbuatan apa? Kejahatan. Ya, ada banyak macam kejahatan. Hudud terbagi menjadi 2. Umum sama khusus. Kalau yang hudud secara umum itu adalah hudud tentang halal, haram, mengenai perbuatan apa? Pembagian waris. Kalau hudud secara khusus seperti apa aja? Zina, mencuri, terus qazaf, lah, penganiayaan, ya, pinter, ya, alhamdulillah masih ingat ya. Kan kemarin sudah bahas tentang hudud, dalil hudud, dasar hukum hudud ya. Sekarang kita membahas tentang perbuatan yang dikenakan sanksi hudud. Salah satunya adalah zina. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Bagi kalian nggak boleh pacaran. Pintar. Ada yang pacaran? Angkat tangan. Buka HP. Saya bisa untuk buka HP yang pacaran. Bilang ketiknya putus. Ya. Perbuatan dengan sanksi hudud. Nah, berarti hudud itu apa? Hudud itu adalah pencegahan. Pencegahan atau hukuman yang diberikan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut ini. Perbuatan kejahatan. Nah, ini. Nah, yang pertama
adalah perbuatan zina. Z-I-N-A. Zina. Ayo, yang pojok baca yang keras biar ngantuk. Lah. Itu bisa baca ini, bisa baca di LKS. Ayo. Zina adalah salah satu perbuatan dilarang dalam Islam. Kurang sat-set. Zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Perbuatan zina termasuk dosa besar. Zina dapat menimbulkan kemudaratan yang besar bagi manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perbuatan berdasarkan kemudaratannya bagi manusia. Zina dilarang dengan tujuan untuk menjaga keturunan. Orang yang melakukan zina akan mendapatkan hukuman dijerat atau dirajam. Nah, itu pengertian tentang zina. Zina itu apa sih? Zina itu melakukan hubungan suami istri, tapi dengan bukan pasangan sahnya. Itu namanya zina. Nah, zina itu ada hukumannya. Nah, tapi dalam melaksanakan hukum tersebut itu ada syarat-syaratnya. Ya, kita bahas di set selanjutnya. Nah, hukum zina adalah haram. Ya, apa? Haram. Bukan pakai ha, itu pakai ha. Haram. Paham tuh? Ya, hukum zina adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 32 yang melarang umat manusia mendekati perbuatan zina. Secara logika mendekati zina tidak dibolehkan, apalagi sampai melakukannya. Apa saja perbuatan mendekati zina adalah pacaran. Nah, kenapa kok mendekati zina ya? Kalau orang yang pacaran biasanya orang yang udah jatuh cinta, pasti dia sudah nggak pakai logika. Pasti apa aja selalu dikorbanin demi kebahagiaan berdua. Nah, ini takutnya kalau ternyata yang enggak ternyata bukan enggak, kalau lagi pasti setan yang bisiki, pasti hal-hal yang buruk-buruk. Lah ini takutnya nanti terjadi hal-hal zina, makanya enggak boleh pacaran. Nah, ingat hukumnya haram. Nah, dasar penetapan perbuatan zina. Nah, zina sebelum masuk ke dasar penetapan, saya bahas dulu pembagian zina. Pembagian zina ada dua, zina muson dan gairu muson. Kalau muson itu zina yang gimana? Ada yang tahu? Pintar. Orang yang sudah punya pasangan secara sah ya, bukan pasangan tunangan, bukan pasangan pacaran, bukan. Tapi orang yang sudah memiliki hubungan suami istri sah, lantas mereka melakukan perbuatan suami istri bukan dengan pasangan sahnya. Si Soleh punya si istri namanya Ani, tapi si Soleh melakukan hubungan suami istri bukan dengan istrinya si Ani, tapi dengan si Ana. Ini zinanya zina muson. Fahim tuh man? Fahim tuh. Kamu punya istri namanya Ani. Andekan kamu punya istri namanya Ani, tapi kamu melakukan hubungan suami istri dengan Ana. Nah, selingkuh, berbuat zina, itu namanya zina muson. Kalau zina ghairu muson, orang yang zina tapi belum memiliki pasangan. Dia melakukan perbuatan suami istri tapi bukan dengan pasangan sahnya, dan dia juga tidak memiliki pasangan secara sah. Nah, itu hukumnya juga berbeda-beda. Nah, sekarang dasar penetapan perbuatan zina. Nah, had bagi pezina dapat dikatakan jika memenuhi persyaratan berikut. 1. 4 orang saksi laki-laki adil yang memberikan kesaksian sama tentang tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Keempat orang tersebut harus baligh, berakal, dan beragama Islam.
4 orang saksi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 15. Lah, yang pertama, saksinya harus 4. Saksi laki-laki yang adil. Yang adil itu seperti apa sih? Yang adil itu adalah orang yang riwayat hidupnya dia itu bukan seorang yang pembohong. Dia bukan orang yang suka maksiat. Ya. Dia secara ibadah dia melakukan segala kewajibannya, bukan orang yang suka meninggalkan sholat. Ya, orang yang adil. Dia harus mengetahui tempatnya di mana. Oh, si A melakukan zina. Ketika dia menjadi saksi ya, oh tempatnya di sini, sebelah sini. Waktunya jam 12 malam. Tuh. Pelakunya namanya si Herman. Ya. Terus cara melakukannya lah, cara melakukannya seperti gimana zinanya ya. Dan saksi tersebut harus berakal. Orang gila nggak bisa jadi saksi. Ya. Orang gila nggak bisa jadi saksi karena di sini syaratnya harus berakal dan beragama Islam dan balik. Ingat kalau laki-laki itu disebut balik ketika dia sudah keluar air. Bagus. Yang kedua adanya pengakuan dari pelaku ya. Pelaku. Kalau udah saksi, ada saksi dan saksinya mengatakan secara benar dari waktu, tempat, cara melakukannya, pasti dia bakal mengaku. Pelakunya itu nggak bisa ngeles lagi karena ada buktinya. Yang ketiga ada korinah. Korinah itu indikasi, yaitu kehamilan yang ditujukan kepada wanita yang belum menikah, bukan akibat pemerkosaan ya. Jadi dia hamil. Indikasi penetapan perbuatan itu adalah ketika ada seorang wanita dia hamil, tapi dia hamil itu di luar nikah dan bukan karena perkosa ya. Nah. 4. Berakal sehat, sadar tanpa paksaan dari orang lain. Pelakunya, orang yang berbuat zina ini bukan karena dipaksa. Kalau melakukan zina karena dipaksa itu namanya diperkosa. Nah, dia berakal sehat, bukan orang gila. Dia sadar tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang kelima, pelaku telah mengetahui bahwa hukum zina adalah haram. Ingat pakai huruf H, bukan huruf H. Kalau di Arab, apalagi baca Quran, beda huruf, beda sifat huruf itu sudah beda makna, beda arti ya. Nah ini tadi. Sekarang macam zina tadi ada 2, muson dan geru muson, dan masing-masing ini memiliki hudud atau hukuman yang berbeda ya. Kalau pezina muson hukumannya adalah dia dirajam. Dirajam itu apa Ustadz? Dirajam itu dia diikat, ditaruh di lapangan ya, di tengah-tengah lapangan, terus dia dilempari batu sampai mati. Nah, nanti saya Ustadz pertontonkan video dirajam ya, biar kalian nggak zina ya. Nah sekarang bezina ghairu muson. Nah kalau orang yang belum punya pasangan suami istri yang sah, itu hukumannya dicambuk 100 kali. Dicambuknya pakai apa? Sebenarnya seperti pakai rotan ya, rotan cambuk. Dan cara nyambuk itu juga ada tata caranya. Orang nyambuk itu nggak boleh sampai gini lagi. Sampai tangannya ke atas gini nggak boleh. Nyambuk itu nggak boleh. Jadi kalau nyambuk itu harus diajar gini, harus gini. Ya. Di pondok kalian masih ada hukum cambuk? Enggak ya? Kalau dosa itu masih ada. Di tahun saya mondok itu orang yang langgar terus dihukum sama rotan, sama rotan itu masih ada. Karena suatu hari ada orang santri yang dihukum, dicambuk, dan ada orang yang ngevideo dan diupload di media sosial. Akhirnya sekarang hukum cambuk itu tidak diperkenakan ya.
salah satu pondok di mana di Jawa Timur itu yang mengawalinya. Maksudnya hal tersebut itu membuat orang menjadi jerah. Hukum cambuk di Aceh itu dicampur ya, di Aceh orang zina itu kalau gerubusan dicambuk. Nah, terus bagi pezina gerumuson, pelaku pezina gerumuson itu juga dibagi dua pelakunya. Pelakunya itu orang yang merdeka atau orang yang nggak merdeka. Maksudnya apa, Ustaz? Kan di zaman dulu itu ada orang yang budak dan juga orang yang merdeka lah. Kalau orang yang merdeka ketika dia melakukan zina gerumuson, hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Lah, tapi kalau dia hamba sahaya itu didiskon ya 50. Kok enak saja jadi hamba sahaya didiskon? Enggak enak jadi hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu jadi budak. Budak itu apa? Jadi pembantu. Kamu harus gini, harus mau ke majikanmu. Kalau di zaman dulu seperti itu. Tapi sekarang udah nggak ada. Namanya budak udah nggak ada. Karena sekarang setiap manusia memiliki hak asasi. Bagus. Nah, hikmah diharamkan zina. Nah, sesuatu yang telah disampaikan peraturannya, apa yang telah diberikan hukumannya, itu ada hikmahnya. Setiap hukum yang ditetapkan pasti itu ada hikmahnya. Nah, ini adalah beberapa hikmah dari diharamkannya perbuatan zina. Yang satu, menghindarkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang dua, menjaga keaturan agar tetap baik. Tiga, menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Kan kalau orang tua, sebagai kita orang tua ya, kita punya anak dan anak kita zina. Terus anak kita ini akhirnya nikah muda dan perutnya lembung, hamil. Kan pasti sebagai orang tua dijadikan bahan omongan orang kampung. Iku lho, si Yudi anake Jeno wis rabi lah kok wetenge blenduk. Ya pasti Yudi nek dadi anake kok iso kok ngini. Lah makanya kalian tuh salah satu tujuan orang tua kalian memondokkan antum itu biar apa? Biar antum itu terhindar dari hal-hal seperti ini ya. Bukan dari zina. Yang keempat, menjaga tertib dan tatarunya urusan rumah tangga. Yang kelima, terhindar dari hukuman berat yang menghinakan. Ya kan, kalau terhindar dari hukuman berat yang menghinakan, artinya adalah hukuman yang orang tadi itu dirajam. Nah, mana? Yang kamar mandi siapa? Itu kok mau ikut juga? Bagian nyiram. Bagian nyawi. Segera. Ya, sekarang juga perbuatan dengan saksi hudud tadi adalah perbuatan zina. Sekarang adalah qazaf. Ya. Ustadz, apa itu qazaf? Nah, ini dilihat ya. Saya baca. Qazaf menurut bahasa berarti melempar dengan batu atau semisalnya. Amaimu bil hajara wal ghairiha. Adapun qazaf secara istilah adalah tuduhan yang ditujukan pada orang yang dikenal baik tanpa bukti nyata. Qazaf itu apa sih? Qazaf itu apa sih? Kan di sini dijelaskan. Qazaf secara istilah adalah tuduhan yang ditunjukkan pada orang yang dikenal baik tanpa ada bukti yang nyata. Hampir sama kayak fitnah. Fitnah itu apa fitnah? Memfitnah adalah menuduh seseorang tanpa ada bahan bukti dan dia tidak melakukannya. Itu fitnah. Hampir sama kan nih qazaf lah. Kalau qazaf ini adalah orang yang melakukan saksi atau menuduh bahwasanya si A ini melakukan zina. Saya bersaksi si A ini melakukan
zina, padahal dia enggak zina. Dan si orang ini mengatakan seperti itu untuk menjatuhkan nama baik, kehormatannya, dan enggak ada buktinya. Lah, orang yang bilang seperti itu adalah disebut melakukan perbuatan qadzaf, ya. Itu ya. Itu qadzaf. Nah, hukum qadzaf, Allah SWT menerapkan qadzaf untuk menjaga kehormatan umatnya. Qadzaf termasuk saul mubiqat, yaitu 7 dosa yang membinasakan. Hal ini didasarkan pada surat An-Nur ayat 23. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik polos dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Nah, adapun hukuman bagi orang yang melakukan qadzaf, melakukan kesaksian atau menuduh orang berzina padahal enggak berzina. Nah, itu ada hukumannya, ya. Nah, Allah menentukan qadzaf untuk menjaga kehormatan umatnya. Qadzaf termasuk sudah. Nah, syarat-syarat dikenakan sanksi qadzaf dan syarat gugurnya. Si penuduh zina, qadzif itu adalah orang yang menuduh orang zina, adalah balik, mukallaf, maksudnya tidak ada paksaan dari manapun, serta penuduh bukanlah orang tua dari pelaku. Syarat orang yang dikenakan sanksi qadzaf adalah orang yang menuduh tadi harus balik, mukallaf, dan bukan karena dipaksa oleh orang untuk dia melakukan tuduhan tersebut. Yang kedua, tertuduh makdzuf adalah balik, orang yang dituduh zina adalah balik, berakal, bukan orang gila. Muslim yang baik, merdeka, bukan hamba saya atau buta, dan selalu menjaga kehormatannya. Ketiga, sesuatu yang digunakan untuk menuduh makdzuf B, yaitu pernyataan zina, baik lisan maupun tulisan. Baik lisan seperti apa? Seperti omongan. Rek, sini. Bu, sini. Ini loh, si Mila habis zina. Lah ini tuduhan dengan lisan. Kalau tulisan nulis papan gede gitu ya. Mila zina. Lah itu tuduhan dengan tulisan. Nah. Had qadzaf menjadi gugur. Hukuman orang yang menuduh zina bisa menjadi gugur apabila pelaku qadzaf tidak memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Dapat mendatangkan 4 orang saksi. Kan tadi orang divonis zina ketika saksinya ada berapa? 4. Nah, had qadzaf menjadi gugur apabila pelaku qadzaf tidak memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Dapat mendatangkan 4 orang saksi. Saksi tersebut adalah laki-laki adil, memberikan kesaksian yang sama tentang tempat berzina, waktu dan cara melakukannya. 2. Melaksanakan li'an apabila yang dituduh adalah istrinya, sedangkan ia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Li'an adalah sumpah suami yang untuk istrinya berzina. Li'an itu apa sih? Sumpah menyumpah bahwa si istri saya telah melakukan zina. Nah, itu namanya li'an. Nah, yang 3, orang yang dituduh berbuat zina memberi maaf. Jarang sekali loh ya ketika ada orang yang dituduh terus maafkan. Soalnya kenapa? Kalau orang yang dituduh nggak ada buktinya, pasti dia merasa sakit hati ya. Tapi kita sebagai orang mukmin yang baik adalah orang yang bisa memaafkan setiap kesalahan orang kepada kita ya. Rasulullah SAW aja beliau dilempari batu, dilempari kotoran ya, diperangi, beliau saja tetap memaafkan. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, harus juga meniru akhlak beliau ya. Nah, hikmah larangan qadzaf. Yang pertama, mencegah tercemarnya nama baik seseorang. Ya,
Yang kedua, menjaga kehormatan seorang di mata masyarakat. Yang ketiga, agar orang tidak mudah memfitnah dengan cara qadzaf. Yang keempat, agar itu merasa jerah dan sadar dari perbuatannya. Waalaikumsalam. Udah enteng. Menjaga keharmonisan dalam pergaulan di masyarakat. Yang keenam, mewujudkan keadilan berdasarkan hukum yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi tadi perbuatan yang melakukan hudud apa aja? Zina dan qadzaf. Zina tadi melakukan hubungan suami istri. Zina tadi melakukan perbuatan suami istri dengan bukan pasangan sahnya. Nah, terus apalagi perbuatan dengan qadzaf adalah perbuatan menuduh orang berzina. Yang ketiga ada lagi ya, kubam ya. Kubam, tahu kubam? Mabuk. Kan dibalik rek bahasa mana? Kubam itu mabuk. Ini memang kalau syurbul khamri. Dulu khamr orang yang memabukkan. Dulu itu halal. Dulu itu masih halal dulu zaman sahabat. Tapi karena ada salah satu sahabat ketika dia mau sholat dia meminum minuman khamr. Nah, lantas belum jadi imam sholat. Nah, ketika jadi imam sholat, kalau nggak salah pada surat Al-Kafirun mungkin ya, ketika yang dibaca oleh beliau surat Al-Kafirun itu ayatnya itu kebalik. Lah, akhirnya karena salah satu hal yang membuat khamr diharamkan itu salah satunya, masih banyak lagi kenapa kok khamr itu diharamkan. Nah, akhirnya khamr itu diharamkan. Kenapa sih khamr itu kenapa kok diharamkan? Padahal khamr anggur merah ya, amer anggur merah itu bisa menghangatkan badan. Kok tahu Ustaz? Ustaz berarti pernah minum khamr ya, kok tahu bisa menghangatkan badan ya? Enggak rek, saya lihat di jurnal. Itu menjadi haram karena minuman khamr itu bisa membuat pikiran ini rusak. Ya, makanya tadi ketika mengimami kok nggak bisa fokus karena tadi akibat bawaan khamr. Jadi bisa mengurangi fokus, merusak jiwa, merusak pikiran. Makanya orang yang pemabuk itu kan mesti kalau mabuk kan ngawur, sayang-sayangan gini. Piring bagus-bagus, nggak punya salah dipecah. Ya. Ada orang lewat dikaplok lah. Kan akhirnya banyak mudaratnya. Akhirnya khamr itu diharamkan. Nah, khamr bahasa berarti menutup akal. Nah, ataupun menurut istilah, khamr adalah segala minuman atau selainnya yang menyebabkan mabuk dan hilangnya akal seorang. Khamr dapat berupa minuman, maka tablet, obat-obatan terlarang dan lainnya. Hukum syurbul khamrin, bahaya segala jenis khamr apabila dikonsumsi hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya jika ia minum dalam jumlah yang banyak dapat memabukkan, maka dalam jumlah yang sedikit hukumnya haram. Meskipun antum cuma minum arak, khamr, arak Bali, Donald, Jack Daniel, Iceland, kok tahu Ustaz? Lihat di internet macam-macam khamr apa aja, biar ketika saya di kelas ini bisa jelaskan. Bukan berarti Ustaz mantan peminum, naudzubillah ya. Meskipun kita cuma minum setetes tetap haram. Meskipun nggak cuma setetes nggak mungkin mabuk Ustaz, tetap aja haram. Ya. Sekarang hajjul khamri ya. Hukuman bagi orang minum khamr. Secara jumhur ulama menyebutkan peminum khamr wajib dikenakan had, baik diminum sedikit maupun banyak. Adapun bentuk dan alat hal yang dikenakan terhadap peminum minuman keras adalah dipukul dengan sepotong kayu, sandal seperti tongkat, tangan atau alat lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bim salabim loh.
Mengenai jumlah pukulan ulama berbeda pendapat. Jumlah ulama antara ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras adalah 80 kali. Cambuknya 80 kali. Apabila dalam madhab Abu Hanifah, Imam Maliki sama Imam Hambali. Mereka beralasan bahwa para sahabat setelah bermusyawarah menetapkan secara ijma bahwa had minuman keras adalah 80 kali. Tapi menurut kita Imam Syafi'i, macam yang kita pakai, dan juga Abu Daud dan ulama-ulama Zahiriyah menyebutkan bahwasanya hukuman bagi orang yang meminum minuman keras itu 40 kali cambukan. Tapi masih bisa ditambahi lagi 40 cambukan sesuai dengan hak dari hakim. Nah, syarat dilakukannya had atau syarat apabila dia minum dikenakan hukuman adalah yang pertama itu seorang yang dikenai had sebelum khamr adalah muslim, baligh, berakal, tahu bahwa minum khamr itu adalah haram, tidak dipaksa dan tidak dalam kondisi darurat. Adapun hikmah, setiap peraturan itu ada hikmahnya, bukan berarti setiap aturan harus dilanggar ya, bukan ya. Kalau anak pun gitu loh, peraturan dibuat buat dilanggar, bukan ya. Peraturan dibuat untuk dicegah melanggarnya, menjaga akal iswa akli dari kerusakan akibat minum minuman keras, menghindarkan masyarakat dari kejahatan yang dilakukan orang yang terpengaruh oleh minuman keras, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan pengaruh minuman keras, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras, menjaga hati agar tetap takarub kepada Allah dan dapat mengerjakan sholat sehingga amalan yang dilakukan diterima oleh Allah Taala. Nah, kan ada sariko. Sariko ini apa? Ada yang tahu? Mencuri. Nah. Kalau zina yang hukumnya dicambuk berarti zinanya melakukan zina Ghairu muson. Contoh video di atas ini berarti dia melakukan zina apa? Ghairu muson. Zina ghairu muson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum memiliki pasangan suami istri secara sah. Itulah ini. Tadi kalau merdeka berapa cambuknya? 100. Kalau dia budak berapa cambuknya? 50. Kalau zina muson hukumannya bukan seperti ini, tapi hukumannya adalah rajam, buncali watu. Tos. Baik anak-anak, mengenai materi yang tadi telah saya sampaikan, ada yang perlu ditanyakan? Ya, alhamdulillah. Sudah paham semua berarti ya? Insyaallah. Jadi pertemuan besok kita akan mengerjakan uji kompetensi ya. Dikerjakan di sekolah, nggak boleh dikerjakan di rumah ya. Soalnya bukan PR. Ya udah kalau gitu, apabila ada tutur kata yang kurang tertata serta dengan laku saya yang kurang berkelama, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.